saya muliakan, yarhamukumullah. Karena pada saat ini saya ditolong betul ini, saya tidak tahu. Oleh karena itu kita singgung ayat Al-Quranul Karim surat At-Tur ayat 21. Ini barangkali perlu kita sanggupkah kita untuk mengelola seperti ini, mengkader, mentarbiyah, mendidik anak putra putri kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Kullum bima kasaba. At-Tur ayat 21. Orang-orang yang beriman, mudah-mudahan kita semua masuk di dalam wattaba'atkum dzurriyyatuhum biimanin, lalu diikuti oleh dzurriyyatnya. Kita orang mukmin, anak kita, dzurriyyat kita, ibu kita adalah dzurriyyat kita. Mereka mengikuti kita, tapi apa yang diikuti oleh mereka adalah diimani dengan keimanan. Kalau anaknya mukmin muslim, mamanya mukmin muslim, ayahnya mukmin muslim, namun oleh cucunya juga sama. Ittaba'atkum dzurriyyatuhum, zuriatnya mengikuti atoknya itu, ayahnya itu, bapaknya itu, mamanya itu, diimani keimanan yang sama. Tentu keimanan yang sudah dipoles seperti apa yang dikatakan Rasul saat dia ditanya oleh Jibril, yang kita kenal dengan hadis Jibril. Jibril datang berbentuk manusia sempurna, pakaian putih. Lalu dia bertanya, bertemu berhadapan dengan Rasul, ya Muhammad, mal iman. Ya tentu Rasul mengatakan antumina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadri khairihi wa syarrihi min Allah. Nabi mengatakan iman itu bahwa engkau harus beriman atau mukmin, percaya atau membenarkan dengan Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan qadar baik buruk seluruhnya dari Allah. Berarti kita sudah dibuat satu batasan. Iman itu ada 6 yang harus kita imani. Itulah yang kita imani, dan itu pula lah yang diimani oleh anak cucu kita semua, sama bersama. Allah mengatakan dalam surah At-Tur ayat 21 itu, kalau itu memang betul dilakukan oleh anak keturunan kita, dan itu juga ada kaitannya pembinaan kita. Kalau kita bina, insya Allah, kita atur, insya Allah, kita didik. Kenapa ada kaitan dengan didik? Seluruh yang lahir, kata Nabi, fitrah, suci bersih tanpa noda. Ibarat kain, selembar kain putih, suci. Itulah semua yang lahir. Sebelum mauludi itu lalu ala fitrah. Sedangkan fitrah itu iman Islam. Lalu nama abawahu yuhawidani atau yunasirani atau yumajisani. Ada peran betul ayah mamanya ini membuat anak ini boleh Yahudi, boleh Nasrani, boleh Majusi. Maksudnya boleh di sini bisa jadi kalau ayah mamanya Kristen, bisa dicetak Kristen anak. Kenapa bisa Kristen? Ya zaman sekarang ini model macam pernikahan. Sekarang sudah mulai merebak, ayahnya Islam, istrinya Kristen. Mulai mantap ini sekarang. Ayahnya Kristen, mamanya Muslimah. Mantap.
ayahnya Buddha, omanya Musliman. Sudah banyak ini di pelosok Sumatera Utara ini banyak kita dengar masuk Islam. Kenapa masuk Islam? Saya cinta kali sama dia. Lalu Bapak sudah dipotong? Sudah. Yang penting dia tahu potong masuk Islam lagi itu khitan. Sudah 2 kali masa ada, sudah Pak. Yakin betul, yakin masuk Islam. Lalu nikah sama orang Musliman. Banyak sekarang itu. Rupanya ada istrinya sana, ada istrinya sana. Ini juga istrinya. Lahir anak di sini. Nah ini mau dicetak jadi Buddha bisa itu. Itu tak ada kaitannya itu kan. Nama abawahu yuhawidani. Ayah emaknya bisa membuat dia Yahudi, bisa membuat dia Nasrani, bisa juga membuat Majusi. Wa ma'asbahadanilah yang serupa yang 3 itulah. Sekarang sudah banyak aliran inilah, aliran itulah. Katanya agama universal lah. Agamanya semua dia borong. Saya Islam, saya Nasrani, saya Yahudi, saya Buddha, saya Majusi. Nah, sekarang modelnya namanya agama universal. Kami ada dosen kami dari Amerika dulu. Dia bilang Bapak agama apa? Hanif. Sampai kami mau sholat, aku boleh ikut. Itu aja sini saya bilang marah, hati saya marah juga. Tapi mau makan sama sesuatu dia, mau makan sama cuma dia. Profesor Bull. Dia mau ikut sholat sama kami. Dia mungkin mengambil pendekatan lah sama kami bahwa dia bebas agama universal itu begitu. Hanif muslimah. Begitu modelnya. Saya bilang, Prof sini aja dulu. Kami tinggalin ya kami masuk sholat, dia tunggu. Dia katanya kalau di Jawa jumpa sama orang-orang pesantren itu juga di masjid. Kurang ajar betul ini saya pikir. Pendekatan itu agama universal ini sekarang. Pandai mendekati itu suatu agama. Jadi Nabi sudah mengatakan fa inna ma abawahu yuhawidani aw yunasirani aw yumajisani. Gampang aja itu. Tak usah dididik, ini agama bisa tidak beragama. Begitu lahir biar anak muslim, anak KTP muslim. Tak usah ditarbiyah. Lancar lagi. Tantangannya besar banyak di mall, di plaza, di mana-mana. Apalagi di tontonan yang kita lihat di TV. Kita lihat TV, sudahlah. Sekarang macam-macam orang bilang siaran TV tidak mendidik sampai begitu. Ada kawan di Syandar yang jenggot, agak aktif sholat, aktif berjemaah, aktif belajar. TV yang ada di rumah jual. Kenapa? Haram menonton TV. Gara-gara itu. Lebih banyak mudaratnya ketimbang manfaat. Itu yang dia lihat. Gurunya mengajarkan begitu. Kursi semua dijual. Jadi, ya dulu ditikar. Kenapa begitu? Ini macam nyontoh modern sekarang. Macamnya kacamata kaca cermin kita itu perang. Sampai begitu ya. Ya alhamdulillah kalau mendidik anak saya lihat jago dia. Anaknya maghrib, subuh, isya, zuhur, asar, jemaah. Baca Quran setahun. Itu kelebihan mereka. Yang bapak ikut yang mana? Dia bilang jalan gajah. Jemaah tabligh. Tidak mau nonton TV karena apa? Takut merusak anak. Nah, zaman kita ini sekarang, kita walaupun tidak dijual TV, nonton TV jangan terus di situ. Itulah ukuran kita kepada anak. Departemen Agama membuat suatu ajakan dan sudah diumumkan dipublikasikan seluruh Indonesia. Maghrib mengaji minimal dan pagi. Habis sholat maghrib mengaji minimal gitu.
Masih ada dalam 24 jam itu masih ada ukuran anak kita setengah jam ngaji lumayan. Tapi 24 jam nol. Astagfirullah. Kapan ini tahu dia anak ini Islam? Putri kita ini Islam, anak kita ini Islam, nggak tahu dia Islam. Karena yang dia baca komik, surat kabar, majalah, tontonan, internet dan segala macam. Apa agamamu? Ayat Islam tadi habis Islam juga lah. Itulah jawaban yang terjadi. Jadi oleh karena itu Tuhan juga memberikan suatu rangsangan kepada kita dalam firman-Nya surah At-Tur ayat 21. Orang-orang beriman dan mengikuti juga lah zuriatnya mereka. Apa kata Allah? Asal sama-sama iman begitu. Ataunya neneknya, ayahnya, mamanya, anaknya, putrinya, cucunya, cicit ke bawah, iman sama. Al-Haqna bihi, kami hubungkan mereka, zuriatahum dengan cucu mereka. Atau beriman digabung orang itu nanti di surga. Wah, ini semangat habis. Jadi kalau ingin untuk gabung satu keluarga di surga, ini harus kita ikuti. Al-Haqna bihi, kami hubungkan mereka, kami sambungkan mereka, kami gabung mereka nanti dengan cucunya, keluarganya di surga yang sama. Wah, itu enak. Wa ma'alanna min amalihim min syai'. Sedikit pun tidak akan kami kurangi amal orang tuanya itu untuk anaknya, cucunya itu. Kalau tuan syekh ataunya, ayahnya, mamanya, walaupun tidak tuan syekh anaknya, digabung aja. Lepas-lepas makan anaknya, cucunya, tapi mukmin sudah syukur alhamdulillah digabung bersama di dalam surga. Apakah kita bisa? Hanya yang sangat berat. Wa ma'alanahum, kami tidak kurangi dari amal bahagian keuntungan pahala ayah atau mamanya itu tidak dikurangi, dikasih sama cucu. Begitulah penjelasan ayat ini terus ke bawah. Silakan kita teruskan di rumah masing-masing, cek tafsir Al-Quran Bukhari. Atau Bari mengatakan cucu cicit masuk surga berkat amal ataunya, ayahnya, mama, asal mereka ittiba iman. Jadi tugas kita membuat ittiba cucu kita masing-masing, anak kita masing-masing. Perjuangan besar, tidak bisa dilepas begitu saja. Harus kader. Jadi kalau kita ingin gabung semua di dalam surga, harus ittiba iman, amal keseluruhan. Kenapa pada dasarnya kullu mrimbi maka somborohim, setiap seseorang ada kaitan tergantung dengan amal. Jiwa kita, tubuh kita tergadai karena kasab kita. Pada dasarnya semua kasab kita tergadai, badan kita ini dengan kasab kita. Oleh karena itu ada kurang lebih cucu kita tapi amal orang tuanya bagus dan dia mengkader, nanti digabung di surga. Di ayat ini nanti mereka di dalam cerita pondok, silakan kita baca terusan ayat ini. Dikasih makanan, kasih pisang, kasih ini, kasih minuman gelas. Nanti nampak cucu kita, anak kita berebut saling satu sama lain, berlomba karena enak bergabung keluarga itu di surga. Mudah-mudahan mari kita mengkader dan berusaha dan berdoa. Semoga Allah memberkati kita semua dan memberikan hidayah taufik kepada kita untuk bisa tetap diimani dengan keimanan yang istilahnya menjadi orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.